Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon doa kepada Allah agar diberi kemudahan, kelancaran dari awal kita belajar nanti sampai kita pulang. Nah, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mbak Eca dipimpin untuk berdoanya. Silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sebelum kita melanjutkan, kita ada peraturan kelas atau adab kelas selama pembelajaran. Agar lebih semangat, lebih seru, adab kelasnya Pak Nizar buat nyanyi. Jadi nanti kita nyanyi bersama-sama. Namanya tepuk adab ke kelas yang harus kalian patuhi ketika nanti pelajaran. Tepuk adab kelas. Pertama aku duduk dan berdoa. Kedua aku dengarkan sesama. Ketiga aku paham apa yang guru bilang. Hati senang riang gembira hore. Hore. Nah, jadi Pak Nizar harap nanti ketika pelajaran kalian mendengarkan dengan seksama. Terus agar apa? Agar kalian paham apa yang Pak Guru bilang. Nanti ketika sudah selesai hati kalian akan merasa senang. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 tetap semangat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Adakah hari ini yang tidak berangkat? Berangkat semua? Semua, alhamdulillah, komplit ya. Oke. Yang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Oke. Yang selanjutnya kalian melihat dua gambar ini. Menurut kalian gambar apa? Gambar yang pertama gambar apa menurut kalian? Gambar orang dari apa? Dari kecil sampai tua. Terus gambar yang di bawah
kuburan atau makam. Nah, hubungannya apa? Orang hidup itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Begitupun dengan kita, semua orang yang diciptakan Allah yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita sudah mempelajarinya di pembelajaran yang kemarin. Nah, sekarang kita melanjutkan. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Nizar mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang hari akhir? Hari akhir itu apa? Hari akhir itu hari apa? Hari kiamat. Terus yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir itu, kenapa? Terus yang ketiga, bagaimana keimanan kepada hari akhir dapat mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari? Yang keempat, apakah kalian mengetahui perjalanan manusia di akhirat setelah kematian? Jadi setelah mati, kita dikubur, itu apakah ada perjalanan lagi? Apa yang harus kita lewati? Nah, kita akan mempelajari di materi ini. Sebelum kita lanjut ke materi, Pak Nizar akan membacakan dulu sebuah cerita. Bayangkan ada seorang pelari yang sedang mengikuti lomba maraton. Di sepanjang perjalanan dia menghadapi berbagai tantangan seperti hujan, panas, dan rintangan di jalan. Namun dia tetap semangat karena tahu di akhir lomba ada hadiah besar yang menantinya. Begitupun dengan kehidupan kita. Yang menanti kehidupan kita setelah kematian itu apa toh? Surga dan neraka. Oke, next lanjut. Nah, sebelum kita mulai dalam melihat video, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya seperti biasa. Tepuk semangat. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu perjalanan hari akhir. Perjalanan dari kita dari alam barzakh menuju ke surga atau neraka. Kita akan melewati beberapa fase setelah kematian. Kita akan mempelajarinya. Jadi tolong perhatikan dengan baik-baik. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyusun peta konsep dengan urutan logis, estetika, dan kerjasama kelompok yang baik. Jadi kalian nanti akan membuat peta konsep apa yang sudah kita pelajari dari perjalanan-perjalanan hidup setelah kematian secara berkelompok. Nah, kita selanjutnya akan melihat video kejadian hari akhir. Nanti tolong diperhatikan, dicatat poin-poinnya. Oke, untuk Mas Yan, Mas Alif, Mas Fatan, dan Mas Ista itu dicatat poin-poin pentingnya.
Oke, baik. Itu tadi video tentang kejadian hari akhir. Nah, di dalam video ini yang sudah kalian lihat, itu tadi ada apa aja toh? Yang pertama apa? Ada yaumul apa? Apa? Yaumul ba'ats. Terus yaumul terus setelah yaumul masyar, yaumul hisab. Terus yang keempat yaumul jaza. Nah, di dalam video ini tadi ada beberapa ilustrasi tentang kejadian dari 4 yang akan kita kejadian perjalanan hari ini. Ada yang membahas, yang mengasar, yang melisat, yang menjajah. Tadi kalian sudah melihatnya dan sudah diberi gambar ilustrasi tentang kejadian-kejadiannya. Contoh tadi setelah kematian kita mati, kita ada di alam barzah. Setelah alam barzah, kita setelah meninggal nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya yang pertama. Itulah terjadi hari kiamat. Setelah hari kiamat selesai, kita akan dibangkitkan atau yaumul ba'ats. Ditandai dengan malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang kedua kalinya. Setelah kita dibangkitkan, kita akan menuju perjalanan yang sangat panjang. Nah, perjalanannya itu seperti gambar di depan ini. Ilustrasinya seperti ini. Kita di sini hari kiamat, kita dibangkitkan, terus kita perjalanan panjang menuju yaumul masyar. Yaumul masyar itu tempat apa? Tempat berkumpul. Nah, di sini kita itu akan terasa lama, bahkan ada yang terasa cepat, tergantung amal pahala kita selama kita hidup. Orang yang mempunyai amal yang sangat baik selama hidupnya dia baik, ketika dia memasal ini menunggu dipanggil dia akan terasa cepat. Tetapi kalau orang yang suka berbuat dosa di dunia akan terasa sangat lama. Nah, untuk yang selanjutnya setelah yaumul masyar kita akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Nah, setelah kita mendapat syafaat, kita akan diperhitungkan yaumul hisab. Amal baik kita, amal buruk kita akan dihisab terus dicatat. Misalnya si A amal baiknya 100, si B amal baiknya 90, sedangkan si A amal buruknya 80, si B amal buruknya tidak ada. Setelah dicatat akan ditimbang atau yaumul mizan. Yaumul mizan hari penimbangan. Nah, di sini amal kita yang sudah dihisab, dicatat akan ditimbang. Amal baik, amal buruk. Tinggal mana nanti yang amal yang paling berat. Kalau amal baik kalian yang berat, ya alhamdulillah, berarti kalian akan masuk ke surga. Tetapi kalau amal buruk kalian yang lebih banyak, ya nanti kalian akan dibersihkan dulu di neraka sebelum diangkat ke surga. Tuh, setelah ditimbang, kita akan mengetahui amal kita yang paling banyak yang mana, baik atau buruk. Kita akan melewati jembatan Shiratul Mustaqim, jembatan menuju surga atau neraka. Jembatan Shiratul Mustaqim itu tipisnya seperti satu helai rambut dipotong menjadi 7. Nah, bayangkan coba, rambut aja udah tipis, apalagi dibilang menjadi 7. Dan tajamnya melebihi pedang.
Yang bisa menyelamatkan apa? Amal kalian, amal baik kalian. Kalau amal buruk kalian yang lebih banyak, nanti akan jatuh langsung menuju ke neraka. Ini adalah perjalanan di hari akhir setelah kita mengalami kematian, terus hari kiamat, kita diberikan di perjalanannya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Dengan gambar ini nanti kalian bisa memahaminya untuk membuat peta konsep. Jadi kalian harus memperhatikan masing-masing. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke LKPD kelompok. LKPD kelompok di sini akan membuat peta konsep. Nah, peta konsep di sini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang mana 2 kelompok itu membuat diagram menggunakan beragam warna dan ikon yang jelas, membuat peta konsep perjalanan. Tuh, dengan yang sudah kalian lihat gambar di sini tadi. Kalian bisa melihat gambar ini gambar apa kira-kira? Nanti kalian menjelaskan dengan menggunakan gambar yang sudah kalian lihat. Oke, terus yang kelompok yang ketiga nanti mencatat penjelasannya. Setelah kalian melihat gambar ini tadi, kalian catat ini gambar apa? Misalnya padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa ditulis? Seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Nah, nanti untuk pengumpulan dan penilaiannya untuk yang konten visual nanti mengumpulkan peta konsep dalam bentuk gambar atau poster. Terus untuk yang karya konten audio nanti presentasi menjelaskan di depan dengan apa yang sudah kalian tulis dan diberikan gambar. Oke? Bisa? Bisa. Sekarang bentuk kelompok terlebih dahulu sesuai kelompoknya. Yuk, bentuk kelompok dulu yuk.
Semuanya ikut maju ke depan. Oke, yuk masuk ke depan.
Jadi Pak bisa tekankan di dalam perjalanan di hari akhir itu ada beberapa masa yang harus kita lewati. Yang pertama tadi yaumul masyar, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Selanjutnya kita akan melakukan perjalanan panjang menuju ke yaumul masyar. Setelah sampai ke yaumul masyar, kita semua umat manusia dikumpulkan Allah. Setelah kita di yaumul masyar, kita berkumpul, kita akan menunggu panggilan untuk dihisab. Setelah dihisab, kita amal baik kita dan amal buruk kita akan ditimbang di yaumul mizan. Setelah mendapatkan hasil penimbangan dari amal baik dan amal buruk, kita akan mendapatkan balasan, yaitu yaumul jazaa. Yaumul jazaa itu balasannya bisa surga, bahkan bisa neraka. Ada yang belum ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke LKPD individu. Di sini soalnya individu ada 5 soal, nanti dikerjakan sendiri-sendiri tanpa harus mengontak teman-temannya. Oke, mejanya kadernya ke depan semua dulu, kalian semua. Sudah semuanya ya? Baik, bisa dikumpulkan.
Sudah semuanya ya? Sudah. Semuanya? Nah, baik. Sebelumnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini secara bersama-sama. Tadi kita sudah belajar tentang hari akhir. Hari akhir itu adalah peristiwa yang sangat besar dan yang harus kita yakini karena itu termasuk rukun iman. Rukun iman yang berapa? 5. Nah, hari itu mencakup berbagai tahapan. Tahapannya itu yang pertama yaumul apa? Yang kedua yaumul hisab. Yang ketiga yaumul. Yang keempat yaumul kurang satu yaumul mahsyar. Yaumul ba'ats itu hari apa? Yaumul mahsyar itu tempat berkumpul. Terus yaumul hisab hari perhitungan. Terus yaumul mizan hari penilaian amal. Yaumul jaza sana. Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang perjalanan dari akhir dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Jadi setelah kita mempelajari ini, Pak harap nanti di kehidupan kita sehari-hari kita harus selalu berbuat baik, selalu beribadah, sholat 5 waktu, selalu menolong orang lain. Jangan suka menolong tapi milih-milih. Aku milih iki sing tak tulungi kayak merasa tidak boleh. Semuanya itu sama. Harus selalu berbuat baik. Ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Kalau menyenangkan, tepuk tangan buat kita bersama-sama. Baik, terima kasih. Kita akhiri pelajaran di pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Doa karena waktu majelis.